Halo semuanya, selamat datang di sesi bahasan kita kali ini. Coba bayangkan, kalian berdiri di depan kelas yang super beragam. Ada banyak siswa dengan keunikan dan kebutuhannya masing-masing. Terus kalian mikir, gimana ya caranya bikin ujian yang benar-benar adil buat mereka semua? Nah, wajar banget kalau kalian merasa bingung, karena menilai siswa berkebutuhan khusus itu mengharuskan kita untuk merombak total cara pandang kita soal ujian tradisional. Di sesi ini, kita bakal kupas tuntas strategi dari para ahli supaya setiap siswa punya kesempatan yang sama untuk unjuk gigi. Oke, mari kita selamin ini. Ada satu miskonsepsi besar yang sering banget kita dengar. Katanya, kalau mau adil, guru itu harus ngasih ujian yang sama persis, waktu yang sama persis, dan kondisi yang sama persis ke semua anak di kelas. Tapi, tunggu dulu. Coba pikirin deh. Apa iya ngasih kacamata dengan resep yang sama ke semua orang itu adil? Tentu enggak kan? Nah, disinilah kita perlu mendobrak pemikiran lama. Kalau sebuah tes standar malah bikin seorang anak kesulitan menunjukkan apa yang sebenarnya dia pahami cuma karena kendala fisik atau kognitifnya, berarti tes itu udah nggak lagi mengukur pengetahuannya. Tes itu, ironisnya, cuma mengukur batas disabilitasnya. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dengan tantangan keadilan dalam asesmen, lalu membahas bedanya akomodasi dan modifikasi, mendalami perspektif 3 ahli pendidikan, melihat strategi praktis di kelas, dan ditutup dengan kesimpulan serta poin penting. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, yaitu tantangan keadilan dalam asesmen. Waktu kita mengajar di kelas inklusif, kita pasti ketemu sama siswa dengan berbagai gaya belajar, bahasa, dan kecepatan pemahaman. Makanya, evaluasi yang adil itu sering jadi tantangan terbesar kita kan? Mengutip dari literatur yang kita bedah, definisi keadilan dalam evaluasi pendidikan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan keseragaman. Keadilan itu soal transparansi. Keadilan berarti kita ngasih ruang, waktu, dan format yang paling pas buat tiap siswa supaya mereka bisa ngebuktiin pencapaian mereka. Gampangnya gini, kalau ada siswa yang punya kesulitan motorik halus, memaksanya nulis esai panjang pakai tangan itu bukan tes soal seberapa paham dia tentang sejarah. Itu malah jadi tes seberapa kuat otot tangannya nahan sakit. Mengizinkan dia mengetik atau ngejawab secara lisan, nah itu baru namanya keadilan sejati. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, akomodasi versus modifikasi. Ini dia nih yang sering bikin bingung di ruang guru. Sering banget kita nyampur adukan dua konsep ini, padahal bedanya itu kelihatan banget kalau kita ibaratkan sebuah permainan. Akomodasi itu ibarat menyamakan kedudukan di lapangan. Kita mengubah cara siswa diuji, tapi kita sama sekali nggak mengubah apa yang diuji. Contohnya, membacakan soal ujian matematika secara lisan buat siswa dengan disleksia. Yang diuji kan tetap matematikanya, bukan kemampuan membacanya, betul? Di sisi lain, modifikasi itu ibarat mengubah aturan permainannya. Artinya kita mengubah kurikulum atau menurunkan standar kelurusan, kayak ngasih soal penjumlahan dasar ke siswa kelas 5, padahal teman-temannya lagi ngerjain pecahan. Dua-duanya punya porsi dan tempatnya masing-masing, tapi krusial banget buat kita sebagai pendidik untuk sadar betul mana yang lagi kita pakai. Dan yang perlu diingat, kalian gak sendirian loh mutusin ini semua. Milih akomodasi yang tepat itu kerja tim. Disinilah peran program pendidikan individual atau IEP jadi sangat penting. Tim ini tuh isinya guru kelas, spesialis pendidikan khusus, psikolog sekolah, dan yang paling utama, orang tua. Mereka duduk bareng untuk memetakan spesifik apa kekuatan si anak, apa tantangannya, dan bentuk evaluasi kayak apa sih yang bakal ngasih gambaran paling akurat soal kecerdasannya. Jadi benar-benar dirancang khusus. Sip, mari kita masuk ke bagian ketiga, perspektif 3 ahli pendidikan. Sekarang, mari kita bangun fondasi teoretisnya dengan menggabungkan pemikiran dari 3 pakar pendidikan. Pertama, ada W. James Popham. Beliau ini sangat menekankan soal ketiadaan bias. Tapi ingat ya, bias di sini bukan cuma soal nyinggung budaya tertentu aja. Bias itu terjadi ketika format ujian yang kita buat malah ngehukum siswa karena hal-hal yang di luar kendali mereka. Bayangin aja, ngetes kemampuan sains anak tunarungu pakai video yang nggak ada teks terjemahannya. Hasilnya pasti terdistorsi dong. Popham ngingetin kita kalau tugas utama guru itu yang nyingkirin penghalang-penghalang ini supaya pemahaman asli siswa bisa benar-benar terlihat. Tokoh kedua, kita punya James H. Macmillan yang ngebawa konsep kesempatan untuk belajar. Beliau menyoroti kalau anak berkebutuhan khusus itu sering banget berjuang ngelawan rasa cemas, rasa malu, dan mood yang naik turun tiap harinya.
Coba deh bayangin, kalau asesmennya aja udah bikin mereka takut duluan, kemampuan kognitif mereka pasti langsung anjlok. Macmillan mendorong kita banget nih untuk menyelaraskan evaluasi dengan tujuan IEP yang udah disesuaikan. Jadi, kita mastiin siswa bukan sekedar diuji, tapi benar-benar dikasih kondisi belajar dan waktu yang memadai sebelum evaluasi itu dilakukan. Terus, poin kuncinya mengarah ke solusi dari pakar kita yang ketiga, Nitko dan Brookhart. Mereka mengenalkan Universal Design for Assessment atau UDA. Intinya gini, daripada kita bikin ujian standar, terus repot-repot nyari cara buat ngakalin ujian itu bagi siswa berkebutuhan khusus di menit-menit terakhir, kenapa nggak kita rancang aja ujian yang emang ramah buat semua orang dari awal? Misalnya, pakai ukuran font yang gede, instruksi yang super jelas, tata letak yang rapi, dan nggak kebanyakan teks numpuk. Desain yang inklusif begini tuh menguntungkan semua siswa loh, bukan cuma mereka yang berkebutuhan khusus aja. Jenius kan? Lanjut ke bagian keempat. Ini pas yang kalian tunggu-tunggu. Strategi praktis di kelas. Habis bahas teori, yuk kita ubah jadi sesuatu yang praktis dan bisa langsung kalian cobain di kelas besok pagi. Macmillan ngasih saran format yang to the point banget. Kedengarannya sih sepele, tapi dampaknya luar biasa. Contoh, susun pilihan ganda itu ke bawah ya, jangan ke samping. Kenapa? Biar mata siswa lebih gampang melacaknya. Terus, pantang banget nih memotong satu pertanyaan ke dua halaman yang beda. Bolak-balik halaman itu bisa bikin memori kerja siswa terkuras habis. Buat soal isian, kasih deh bank kata atau pilihan kata. Ingat, kita lagi nguji pemahaman mereka, bukan hafalan jangka pendeknya. Dan yang paling gampang, kasih tambahan waktu atau jeda istirahat untuk meminimalisir rasa lelah dan panik. Coba bayangkan, desain soal yang bersih dan tertata rapi. Nggak ada informasi yang numpuk, instruksinya langsung ngena ke sasaran, dan tata letaknya jelas banget. Format yang clean kayak gini tuh ngebantu banget loh. Beban kognitif siswa nggak habis duluan cuma buat mikirin, ini cara ngisinya gimana sih? Jadi seluruh energi mental mereka bisa difokusin 100% buat ngejawab soalnya. Simple, tapi beneran seefektif itu. Dan sampailah kita di bagian kelima. Kesimpulan dan poin penting. Wah, kita udah ngebahas banyak banget info penting hari ini ya. Kalau kalian cuma bisa nginget 3 hal aja dari semua obrolan kita, tolong ingat 3 poin ini. Pertama, think big dari awal dengan menerapkan desain universal. Bikin tugas dan ujian yang gampang diakses sama siapa aja sejak tahap perancangan. Kedua, jadiin IEP sebagai kompas kalian. Akomodasi itu bukan curang teman-teman. Itu adalah hak siswa buat dapat akses yang setara. Dan ketiga, selalu tanyakan ke diri sendiri pas lagi ngasih nilai. Aku ini lagi ngevaluasi pemahaman anak ini tentang materi? Atau aku tanpa sadar lagi ngehukum dia karena disabilitasnya? Sebagai penutup sesi kali ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Ketika kita merancang sesuatu, entah itu soal ujian, suasana kelas, atau cara kita ngajar, dan kita mikirin mereka yang ada di pinggiran, mereka yang punya tantangan paling besar, bukankah pada akhirnya kita justru menciptakan pengalaman belajar yang jauh lebih baik, lebih asik, dan lebih ramah buat semua siswa? Jawabannya udah pasti iya. Keadilan dalam evaluasi itu nggak cuma menyelamatkan siswa berkebutuhan khusus, tapi ngangkat derajat satu kelas penuh. Teruslah berinovasi, semangat terus belajarnya, dan sampai jumpa di bahasan kita yang berikutnya.